Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Selasa, 25 April 2023, dalam Pekan Paskah keempat. Hari ini kita juga memperingati pesta nama Santo Markus. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat cilaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari pesta nama Santo Markus, pengarang Injil. Selamat kepada saudara-saudara yang menggunakan nama Santo Markus sebagai santo pelindung. Markus bukan salah satu dari 12 rasul, tetapi dari kisah para rasul kita mengetahui bahwa dia adalah murid Santo Petrus. Markus juga menemani Santo Paulus dalam misi ke Siprus setelah pergi dari Yerusalem ke Antiokhia. Bersama Paulus dan Barnabas, Santo Paulus bahkan berbicara tentang Markus sebagai rekan kerjanya dan penghiburnya selama penahanannya di Roma. Menurut sejarawan Eusebius, Markus mengakhiri hari-harinya sebagai uskup di Alexandria. Santo Markus dengan berani menghadapi kematian seorang martir. Ketika ia merayakan misa di Alexandria, para penganiaya menangkapnya, mengikat tali di sekelilingnya dan menyeretnya melalui jalan-jalan, lalu memenjarakan dan membunuhnya. Semoga semangat dan teladan hidup Santo Markus menjadi inspirasi dalam karya pelayanan dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Dalam sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk memahami makna perutusan Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalimat ini adalah kalimat perutusan yang selalu disampaikan dalam kegiatan kursus evangelisasi. Namun demikian, sebagai anak-anak Allah yang sudah dibaptis, kita pun beroleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita untuk turut ambil bagian dalam pewartaan ini. Kita dimampukan untuk berkata-kata, baik dalam ucapan maupun tindakan nyata, untuk mewartakan Injil kepada sesama di sekitar kita. Kristus Yesus adalah penyelamat dunia. Itulah kebenaran yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Itulah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Jika mereka yang telah mendengar kabar gembira ini, lalu menerimanya dan percaya kepadanya, maka ia akan memperoleh hidup kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, itulah mengapa katekisasi menjadi sangat penting sebelum seseorang dibaptis dan menjadi murid Kristus.
karena melalui pengetahuan akan iman kepada Yesus Kristus, kita menjadi mengerti dan paham kebenaran akan karya keselamatan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga kita pun dapat menjadi pewarta yang tidak hanya berbekal keyakinan dan iman, namun juga memiliki pengetahuan agar kita dapat bersaksi dan tidak mudah jatuh ketika mendengar kabar atau berita tidak benar tentang Yesus Juru Selamat kita. Allah menganugerahkan kita pikiran sehat untuk dapat mencerna iman dengan logika, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk berkata-kata tentang iman dan keyakinan kita selama kita mau menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Bayangkanlah Allah yang menawarkan keselamatan kepada kita melalui pewartaan Injil dan sakramen baptis yang kita terima. Bagaimana kita dengan rendah hati menerima pewartaan Injil, sehingga melalui baptisan yang kita terima, kita pun dimampukan untuk menjadi pewarta kabar sukacita dan keselamatan. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, mampukan kami menjadi pribadi yang rendah hati dan senantiasa mau mengembangkan iman dan kepribadian kami selalu. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita kembangkan iman dan kita asah diri kita melalui setiap kesempatan belajar yang kita terima sebagai bentuk kerendahan hati kita. Tuhan memberkati.